Modern events have become clear by vindicated prophecies. History is repeating. Rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Kita rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka yang memiliki pemahaman yang melenceng, tapi tidak memiliki kerendahan hati untuk diluruskan. Mereka sudah berada di bawah penghukuman Tuhan pada prinsipnya. Karena Tuhan mengendaki sebuah kerendahan hati. Tapi jika seorang mengeraskan diri dan merasa dirinya benar, padahal tidak terbukti benar sesuai dengan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita prihatin melihat kondisi jiwa-jiwa ini. Mereka pikir mereka sudah aman. Mereka dalam posisi yang sangat tidak aman. Karena mereka sudah terjerat oleh tipu muslihat si jahat. Dengan mengikuti intelektual dan penafsiran manusia. Saya bacakan di sini, saya bacakan lagi. Apa yang dikatakan Brother Branham tentang meterai-meterai di khotbah Sangakala di tahun 1964. Di 45 Brother Branham mengatakan, Nabi katakan, misteri-misteri Kristus yang tersembunyi sudah sepenuhnya tersingkap di dalam ketujuh meterai. Ketujuh meterai. Jangan dipotong ini. Kalau kita potong, maka akan berbunyi seperti ini. Nah, misteri-misteri Kristus yang tersembunyi dulunya sudah sepenuhnya tersingkap di dalam keenam meterai. Karena meterai ketujuh belum tersingkap, kata mereka. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Kemudian, pertama-tama di paragraf 46, yang pertama disingkapkan, it reveals. Yang pertama disingkapkan adalah 7 zaman gereja. Amin. Yang pertama disingkapkan adalah 7 zaman gereja. Seperti yang sudah kita bahas di hari Jumat. Dari 7 zaman gereja muncullah 7 meterai. 6 meterai atau 7 meterai? 7. Dari 7 meterai muncullah sangakala. Dari 7 sangakala muncullah 7 cawan murka. Itulah yang dituliskan di kata pengantar 7 zaman gereja, buku itu. Terang demi terang menyusul. Paham? Terang demi terang menyusul. Terang yang pertama adalah 7 zaman gereja. Pertama itu yang disingkapkan. 7 zaman gereja, 7 meterai, 7 sangakala, 7 cawan murka terdapat di dalam ketujuh guru. Yang pertama dibukakan adalah 7 zaman gereja. Itulah terang yang pertama. Terang yang berikutnya menyusul adalah 7 meterai. Jadi kalau meterai ke-7 belum tersingkap, berarti 90% terang yang muncul. Kalau 90% terang yang muncul berarti masih ada kegelapan di sini. Anda tidak layak mengklaim bahwa Anda sudah dilahirkan kembali. Paham? Anda tidak layak untuk mengklaim bahwa Anda sudah dilahirkan kembali. Karena masih ada gelap. Sedangkan kelahiran kembali adalah sebuah pewahyuan Yesus Kristus. Kristus sendiri yang datang ke dalam hatimu. Apakah Kristus datang 90% atau 99% ke dalam hatimu? Renungkan hal itu. Kemudian, saya lanjutkan. Paragraf 58. Apakah misteri-misteri masih ada yang tersembunyi? 58. Ya. Masih adakah misteri-misteri yang tersembunyi? Wahyu 10, kita mendapati itu. Jadi Wahyu 10 di tangan dia, malaikat yang turun dari sorga, adalah gulungan kitab yang terbuka. Dan Yohanes memakan gulungan kitab yang terbuka di ayat yang ke-8 sampai 11. Adakah misteri-misteri yang masih tersembunyi?
Jawabannya adalah tidak ada. Misteri-misteri yang sudah disembunyikan ini akan disingkapkan. Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Berarti kalau dikatakan bahwa meterai ke-7 belum tersingkap, berarti gulungan kitab itu masih terganjal. Bagian paling bawah dari gulungan kitab itu nggak bisa dibuka. Tapi bagian tengah sampai ke atas sudah bisa. Dan kemudian Yohanes disuruh makanlah. Susah Yohanes mau makan. Paham yang saya maksudkan? Dari situ Anda sudah bisa tertawa untuk bisa melihat kok bisa gitu loh. Mana bisa? Apa yang menghalangi orang-orang tidak bisa melihat kebenaran yang sepenuhnya? Paragraf 67. Mereka gagal untuk mengenali Yesus sebagai anak Allah. Tradisi mereka sudah membutakan mata mereka. Padahal Yesus dengan tepat terbukti sesuai nas kitab suci. Renungkan hal itu, tradisi mereka. Jadi ada orang-orang, para pengkhotbah, bukan hanya jemaat, ada sebagian para pengkhotbah yang disusupkan ke tengah-tengah kalangan pesan yang masih Pentakosta. Sehingga ketika mereka membaca khotbah Nabi, mendengarkan khotbah Nabi, mereka tidak bisa memahami sepenuhnya karena tradisi Pentakosta mereka masih menghalangi. Bisa nangkap? Ya, karena tidak semua yang keluar dari Mesir adalah orang Israel. Banyak juga orang yang non-Israel mengikuti orang Israel. Dan kalau Anda bicara Israel sejati, hanya Yosua dan Kaleb lah Israel sejati. Yang sampai ke tanah perjanjian. Yang lain binasa di padang gurun. Oleh satu orang nabi. Hal yang sama dengan pesan di akhir zaman. Oleh satu orang nabi. Orang-orang dikeluarkan dari Babel. Tapi tidak semuanya adalah sepenuhnya orang-orang percaya sejati. Ada orang-orang yang lain yang mengikuti. Ya. Prinsip yang sama Anda lihat ketika orang-orang Eropa pergi meninggalkan Eropa, negara-negara mereka, karena mereka mau lepas dari cengkraman Katolik Roma. Tapi tidak semua mereka yang keluar dari Eropa dan pindah ke Amerika Serikat untuk kebebasan beragama memiliki visi yang sama. Sebagian memiliki idenya sendiri. Dan Katolik Roma juga menyusupkan orangnya, Yesuit itu, ke kalangan orang-orang yang pindah itu. Sehingga apa yang berlangsung di Amerika Serikat? Amerika Serikat sekarang dikuasai oleh Vatikan, Kepausan Roma. Prinsip yang sama. Tidak semuanya yang mengikuti pesan ini adalah murni, tapi Tuhan tetap mengadakan pemisahan demi pemisahan. Haleluya. Sampai menghasilkan orang percaya sejati. Mereka yang dilahirkan kembali, mereka yang diadopsi, yang duduk di tempatnya, di tempat-tempat di sorgawi, di dalam Kristus Yesus yang tersingkap di zaman ini. Terpuji nama Tuhan. Saya lanjutkan lagi sedikit. Paragraf 69. Yesus adalah kepenuhan firman Allah. Seluruh rencana penebusannya Allah ada di dalam Yesus. Ya kan? Seluruh kecukupannya Allah ada di dalam Yesus, ada di dalam Dia. Kemudian paragraf 70. Dan ketujuh meterai akan menyingkapkan semua misteri. Renungkan itu. Ketujuh meterai adalah untuk menyingkapkan semua misteri. Apakah misteri yang tersisa di sana? Yang tertulis, yang tak bisa diurus oleh para reformator. Apa yang tertulis? Kealahan, baptisan air, pilihan, panggilan, keselamatan, betul? Dan lain sebagainya. Dan itulah yang dulunya diselesaikan oleh pelayanan meterai-meterai melalui pelayanan Brother Branham. Sampailah kemudian sang kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri, turun. Karena yang tertulis sudah diselesaikan. Dia turun untuk menyingkapkan yang tak
tertulis. Itulah ketujuh guru yang tak tertulis itu. Bisa nangkap? Dan yang tak tertulis ini, ketujuh guru ini, tidak lain adalah meterai ketujuh, terdiri dari 3 rangkap misteri. Jadi 3 rangkap misteri meterai ketujuh tidak tertulis. Tapi adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam Alkitab. Haleluya. Jadi tidak bisa keluar dari Alkitab. Sesuatu yang tersembunyi di dalam Alkitab. Contoh, saya ambil contoh. Yohanes 11 sudah dibaca selama 2000 tahun oleh para teolog. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Yohanes 11 menyimpan misteri meterai ketujuh. Menyimpan misteri 3 rangkap misteri meterai ketujuh. Seruan, suara penghulu malaikat, sangkakala Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan tak tertulis. Anda tidak bisa menemukan seruan, suara, dan sangkakala di Yohanes 11. Tapi Anda bisa menemukan sebuah pesan disampaikan oleh Yesus, guru. Dan kemudian sampai kepada Marta. Dan Marta menjadi suara penghulu malaikat. Dan menyampaikan kepada Maria. Dan terjadilah kesatuan antara yang hidup. Dan kemudian yang hidup diubahkan bersama dengan Kristus. Yang mati dibangkitkan. Lazarus adalah perwakilan dari mempelai wanita yang mati, yang dibangkitkan. Tapi sebelum kebangkitan berlangsung, harus ada penyatuan yang hidup. Haleluya, apakah Anda dan saya masih bernapas hidup? Disatukan lebih dahulu. Barulah kemudian Lazarus. Haleluya. Bisa nangkap? Anda melihat seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Anda bisa tempatkan 1 Tesalonika 4 ayat 16 di Yohanes 11. Itulah hal yang tidak bisa dipahami oleh para teolog. Karena tidak tertulis. Bisa mengerti? Tidak tertulis. Tapi ada di dalam tulisan-tulisan nas-nas kitab suci. Dan ketujuh meterai menyingkap hal-hal ini. Ketujuh guru menyingkapkan hal-hal ini. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Lihat, meterai ketujuh terdiri dari, Nabi katakan, di tahun 1965, di dalam judul khotbah pengangkatan. Meterai ketujuh terdiri dari 3 hal. Seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Kalau ada orang mengatakan, meterai ketujuh tidak tersingkap atau belum tersingkap, berarti seruan pun belum dikumandangkan. Kok bodoh sekali gitu loh. Cukuplah sampai di situ. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena pesan adalah seruan. Pesan adalah roti kehidupan. Dan roti kehidupan itu menghasilkan mempelai wanita. Anda bisa temukan pernyataan saya ini di khotbah Brother Branham di tahun 1965. Kenapa hal itu harus dikhotbahkan di tahun 1965? 2 minggu menjelang kematian, kepergian Brother Branham. Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kebingungan kepada mempelai wanita. Amin. Karena Brother Branham tidak khotbahkan itu selama 2 tahun semenjak dia khotbahkan meterai-meterai di tahun 1963. Dia tunggu waktunya. Hal yang belum dinyatakan itu harus dinyatakan di tahun 65. 2 minggu menjelang kematian. 2 minggu menjelang kepergian Brother Branham. Brother Branham khotbahkan pengangkatan. Terpuji nama Tuhan. Dan di situ membuat jelas di mana posisi seruan, di mana posisi suara penghulu malaikat, di mana posisi akan sangkakala Allah yang terakhir. Dan Nabi katakan, ketiga hal tersebut, seruan, suara, sangkakala, dilakukan sendiri oleh Kristus. Bukan Marta, bukan Maria, bukan Lazarus. Tapi oleh sang guru. Guru memanggil. Haleluya. Kristus sendiri yang memanggil Marta. Dan melalui Marta, seruan diteruskan kepada Maria. Dan kemudian Yesus bersama dengan Marta dan Maria berada di kuburan Lazarus, keluar dan bangkitlah Lazarus. Amen.
Sebelum kebangkitan yang mati, harus ada pengumpulan, penyatuan lebih dahulu yang hidup. Itulah misteri 1 Tesalonika 4 ayat 16. Itulah misteri Wahyu pasal 10. Tapi tidak tertulis di situ. Amin. Tapi seluruh misteri itu dituliskan oleh Yohanes. Haleluya. Dari pasal 1, Yohanes 1 sampai dengan pasal 21. Karena Yohanes adalah misteri pelayanan Raja Wali terbang. Dan apakah Raja Wali terbang? Nabi. Wahyu 10 ayat 7. Dan apakah tugas Nabi di akhir zaman? Nabi Elia? Untuk memulihkan iman anak-anak Allah. Kembali kepada Bapak-Bapak Pentakosta. Untuk menyingkapkan misteri ketujuh guru. Misteri kebenaran-kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Glory. Saya pikir saya cukup jelas untuk menjelaskan pada Anda semuanya. Dari Alkitab dan dari pesan. Terang di waktu senja. Itulah yang mendatangkan iman. Itulah yang mendatangkan kekuatan. Itulah yang mendatangkan sukacita. Sehingga Rasul Paulus katakan di Kolose 3, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Di mana tepatnya? Di dalam misteri meterai ketujuh. Dan di dalam persembunyian itulah Anda menantikan Yesus datang lagi. Tubuh jasmani fisik dia akan kita lihat di pertemuan di angkasa. Tapi tubuh spiritual dia, teofani dia, sudah turun di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan sedang dan sudah termanifestasi. Melalui pelayanan Brother Branham dan sekarang di dalam pelayanan mempelai wanita. Mulialah nama Tuhan. Jadi disinilah kita merasakan sukacita besar. Bagaimana Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Sehingga ketika kita melihat orang-orang tidak bisa melihat, kita hanya berdoa Tuhan kiranya mata mereka dicilekkan. Amin. Karena pelayanan Elisa adalah Tuhan cilekkan mata hambaku Gehazi. Kiranya mereka yang masih buta adalah Gehazi akhir zaman. Melalui pelayanan 5 jawatan, Elisa di akhir zaman akan tercilek mata mereka. Terpuji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Disobedient brought the judgment, and rejection brought the curse. Yet once again